Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin tsumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan penyimak Sejubo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Ketika kemarin kita telah menyelesaikan pelajaran 28 ya, mulai dari pelajaran 26 itu kita belajar tentang fi'il mu'tal. Baik mu'tal fa'ul ya, mu'tal ain atau mu'tal lam ya, yang kemarin kita terakhir pelajari. Nah, fi'il mu'tal yang kita pelajari kemarin adalah salah satu dari huruf fi'il tersebut huruf ilah. Baik di awal, di tengah ya, baik di awal disebut fi'il mithal, atau di tengah disebut fi'il ajwaf, atau di akhir disebut fi'il nakis yang kita telah pelajari kemarin ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fi'il mudho'af. Dia tidak ada huruf ilahnya, akan tetapi dia ada huruf ganda, huruf yang sama. Kita akan belajar di pelajaran ke-29 ini tentang fi'il mudho'af. Apa itu fi'il mudho'af? Yaitu fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu hurufnya sama. Jadi huruf keduanya dan huruf ketiganya sama, yaitu dari huruf yang sama. Baik, sekarang kita akan masuk ke pelajaran 29. Pelajaran 29 ada di halaman 205 dari kitab Durusul Lugha jilid 2. Baik, kita masuk. Ad-darsu tasi'u wal isruna, pelajaran yang ke-29. Di sini ada percakapan, kita baca dulu. Al-mudarrisu, ahajajta ya Mas'udu, apakah engkau sudah berhaji, wahai Mas'ud? Kemudian Mas'ud menjawab, la ya ustadzu, tidak wahai ustadz. Hajja zumalai kulluhum, walakinni ma hajjatu. Teman-temanku mereka semua sudah berhaji, akan tetapi saya tidak. Maritu ayyamal haji fabaqitu huna bil madinatil munawwarati. Saya sakit di hari-hari haji, maka saya tetap di sini di Madinah Munawwarah. Kemudian Al-Mudarris berkata, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Satahujju fil amil mukbili insyaallah. Engkau akan berhaji di tahun depan insyaallah. Tamurrus sanatu bisur'ati ya, waktu setahun itu berlalu dengan cepat ya, maksudnya tidak terasa nanti akan datang tahun haji baru dan dia bisa berhaji lagi. Kemudian Mas'udun bertanya, ahajajta anta ya ustadzu, apakah engkau telah berhaji wahai ustadz? Kemudian Al-Mudarris menjawab, la lam ahujja hadzal ama. Tidak, saya belum berhaji tahun ini. Lakinnani hajjatu qabla hadza khamsa marratin. Akan tetapi saya telah berhaji sebelumnya 5 kali. Kemudian disambung, ana asyammu raihatan karihatan. Saya mencium atau membaui aroma atau bau yang tidak sedap. Ama tasammuna raihatan ya ikhwanu. Apakah kalian mencium bau wahai saudara-saudara? Kemudian at-tulabu yang disebut saudara-saudara menjawab, bala tasammuha. Ya, kami membaunya, kami menciumnya. Kemudian Al-Mudarris bertanya lagi, min aina hiya, dari mana aroma yang tidak sedap itu datang? Kemudian Amrun menjawab, azunnuha minal hammami. Saya mengira dia dari kamar mandi ya, aroma yang tidak sedap itu datang dari kamar mandi. Kemudian Abdullahi ya berkata, na'am hiya minal hammami. Ya, dia dari kamar mandi. Bau yang tidak sedap itu berasal dari kamar mandi maksudnya. Innal kumamata allati romaha ahadun nasi saddatil, kalau kita mau sambung ya, tak tanisnya kita kasrohkan, saddatil balu'ata. Sesungguhnya sampah yang dilempar oleh seseorang menutupi saluran air. Kemudian Al-Mudarrisu berkata, manilladzi dafa'as saburati ilal khalfi. Siapa yang mendorong papan tulis tersebut ke belakang? Ta'ala ya Sa'idu wajurroha ilal amami. Kesini wahai Hamid, dan tariklah dia ke depan ya. Berarti Pak Guru menyuruh Hamid untuk menarik papan tulis ke depan. Kemudian di sini ada keterangan, Sa'idun yajurrus saburata. Said kemudian menarik papan tulis. Anta jarartaha kathiran. Kamu menariknya terlalu banyak.
idfa'ha ilal khalfi qalilan. Doronglah dia ke belakang sedikit. Yakfi utruhal ana. Cukup, tinggalkanlah dia sekarang. Berarti sudah tepat posisi as-saburoh ya. Kemudian Mas'udun bertanya, ahadha huwal juz'us tsani minal kitabi ya ustadu? Apakah ini juz kedua dari kitab tersebut wahai ustadz? Kemudian al-mudaris ya ustadznya menjawab, na'am, khudh hadhihin nusakha wa uddaha. Ya, ambillah naskah-naskah ini dan hitunglah dia. Kemudian selanjutnya Pak Guru bertanya setelah memerintahkan, a'adattaha kam hiya? Apakah kamu telah menghitungnya? Berapa dia? Kemudian Mas'udun menjawab, na'am adat tuha. Ya, saya telah menghitungnya. Hiya khamsun wa isruna nuskhatan. Dia ada 25 naskah. Kemudian al-mudarrisu berkata lagi, nadrusul ana haditsan. Kami sekarang akan belajar sebuah hadis. Aktubuhu ala saburati. Saya akan menulisnya di papan tulis. Faktubuhu fi dafatirikum. Maka kalian tulislah di buku-buku tulis kalian. Kemudian yaktubu, ya beliau menulis. An Anasin radhiyallahu anhu qala ma masistu dibajan wala khariran alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala samimtu raihatan qattu atyaba min raihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau menulis sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ya dari Anas, semoga Allah meridhai beliau. Anas berkata, aku belum pernah memegang sutra tipis maupun tebal yang lebih halus dari telapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku belum pernah mencium aroma seharum aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada jeda, di sini ada tertulis ba'da hunayhatin. Setelah beberapa saat Pak Guru bertanya lagi, akatabtum ya abnai? Apakah kalian telah menulis wahai anak-anakku? Kemudian at-tullabu, para siswa menjawab lama, ya belum. Ternyata mereka belum menulis. Kemudian al-mudaris berkata lagi, ya Aliyu, la tazunnu annani ghafilun amma ta'malun. Wahai Ali, jangan engkau mengira bahwa saya lalai dari apa yang engkau kerjakan. Innaka la taktubud darsa. Sesungguhnya kamu tidak menulis pelajaran. Innama taktubu risalatan. Sesungguhnya kamu hanya menulis sebuah surat. Alaisa kadzalik? Bukankah demikian? Ruddaha fil hakibati. Kembalikanlah dia ke dalam tas. Kemudian Aliun menjawab, bala huwa kadzalik. Ya, demikianlah. Ana asifun ya ustadu. Saya mohon maaf wahai ustaz. Lan a'uda limithlihi abadan. Saya tidak akan melakukannya seperti ini selamanya insyaallah. Baik, alhamdulillah telah kita baca percakapannya yang berisi fiil mudhoaf seperti hajatsta, ya dia ada huruf gandanya, ya ada huruf yang sama yaitu huruf jim. Kemudian fiil adatta di situ ada huruf dal yang dua, ya jenisnya sama, huruf dalnya ada dua. Nah di sini kita akan belajar tentang fiil mudhoaf, yaitu huruf di ainul fiil dalam fiil huruf yang sama, ya satu jenis. Baik, sekarang kita masuk ke latihannya. Latihan pertama berisi tentang pertanyaan terkait dengan percakapan yang tadi kita baca. Tamarinu, latihan pertama kita lihat ajib anil as'ilatil atiyati. Kita lihat soal pertama, lima lam yahujja Mas'udun hadzal ama. Kenapa Mas'ud tidak berhaji tahun ini? Karena dia sakit, ya. Kita jawab, lam yahujja Mas'udun li'annahu maridun. Tidak berhaji Mas'ud tahun ini dikarenakan dia sakit. Kemudian di nomor 2, kamar rotan hajal mudarrisu. Berapa kali Pak Guru sudah berhaji? Di situ ditulis dia sudah berhaji 5 kali, ya. Kita jawab hajal mudarrisu khamsu marratin. Pak Guru sudah berhaji sebanyak 5 kali. Kemudian di nomor 3, min aina ja'atir raihatul karihatu. Dari mana datangnya bau yang tidak sedap? Kita tadi lihat dia datang dari kamar mandi, ya. Kita jawab
ja'atir raihatul karihatu minal hammami. Bau yang tidak sedap itu datang dari kamar mandi. Kemudian di nomor 4, limadza kharajatir raihatul karihatu minal hammami. Kenapa bau yang tidak sedap bisa keluar dari kamar mandi? Kita lihat di situ karena saluran airnya tersumbat, tertutup. Kita coba jawab. Kharajatir raihatul karihatu minal hammami li'annal kumamata allati romaha ahadun nasi saddatil balu'ata. Bau yang tidak sedap keluar dikarenakan sampah yang dibuang oleh seseorang menutup saluran air. Baik, alhamdulillah telah kita kerjakan latihan pertama. Kita akan masuk ke latihan kedua mengenai fi'il mudha'af. Fi'il yang ainul fi'il dan lamul fi'ilnya huruf yang sama. Kita lihat di sini, hadhihi amsilatu lil fi'lil mudha'af. Ini adalah contoh-contoh dari fi'il al-mudha'af. Di sini kita lihat hajja. Hajja asluhu, aslinya hajaja. Ada jim dan jim yang harokat sama, hajaja, aslinya begitu ya, fa'ala. Nah, kemudian karena hurufnya sama berarti digabung kemudian dikasih tasdid menjadi hajja. Itu artinya berhaji ya. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya yahujju, asluhu yahjuju. Nah, di sini ada pemindahan harokat ya. Harokat doma pada jim pertama pindah ke ha yang tadinya sukun. Kemudian jim digandakan ya, didobelkan saja. Kemudian diberi tasydid dan diberi harokat doma sesuai harokat doma pada jim yang terakhir ya, jadinya yahujju. Nah, inilah fi'il mudha'af. Kemudian fi'il yang lain yang termasuk fi'il mudha'af adalah dhonna yadhunnu. Sama awalnya dhonana, aslinya dhonana yadhununu. Nah, karena hurufnya sama, ditasdid digandakan menjadi dhonna yadhunnu yang artinya mengira atau menyangka. Kemudian fi'il selanjutnya jarro. Jarro aslinya jaroro. Fi'il mudhari' yajurru yang aslinya yajururu ya, sama pembahasannya. Kita tinggal baca jarro yajurru artinya menarik. Kemudian marro yamurru sama maroro yamururu ya, menjadi marro yamurru artinya melewati. Kemudian adda yauddu yang artinya menghitung. Kemudian sabba yasubbu yang artinya mencela. Kemudian rodda yaruddu yang artinya mengembalikan. Kemudian sobba yasubbu yang artinya menuangkan. Kemudian sadda yasuddu yang artinya menutup. Kemudian di bagian keduanya fiilnya syamma yashammu. Syamma yashammu yang artinya mencium atau membaui. Kemudian massa yamassu. Kita lihat di sini ada keterangan syamma asluhu syamima ya, berarti dia dari pola fa'ila ya. Syamima, mimnya ada 2 sama, hanya harokatnya yang beda karena dia termasuk wazan atau pola fa'ila. Syamma asluhu syamima. Kemudian yashummu asluhu yasmamu. Kemudian harokat fathah pada mim pindah ke shin. Ya, kemudian mimnya digandakan saja. Mim pertama yang sukun ya, karena harokatnya dipindahkan ke shin, kemudian digandakan dengan mim kedua, kemudian ditasdidkan menjadi yashammu yang artinya tadi membaui atau mencium ya. Wa kadzalika massa ya, berarti sama dengan massa. Massa aslinya adalah masisa ya, masisa. Baik, alhamdulillah kita sudah mengetahui beberapa fi'il mudha'af ya, yang hurufnya sama yaitu ainul fi'li dan lam fi'li sama dari huruf yang sejenis. Baik, sekarang kita masuk ke latihan 3. Perintahnya iqra' ma yali. Nah, ini penggunaan fi'il mudha'af dalam kalimat. Ya, kita lihat di sini di nomor 1. Hajja akhi qabla salasati a'wamin wa ana hajjtu hadzal 'ama. Saudaraku telah berhaji 3 tahun yang lalu, sedangkan saya berhaji tahun ini. Kemudian di nomor 2. Azunnuka taliban. Saya mengira bahwasanya kamu seorang pelajar atau seorang siswa. Kemudian di nomor 3. A'asubbu laka mazidan minasyayi ya akhi. Apakah saya menuangkan tambahan teh untuk engkau wahai saudaraku? Kemudian dijawab la wa syukron. Tidak,
terima kasih. Ya, tidak dan terima kasih. Kemudian di nomor 4, lima tajurinal hakibata fiturabi ya Fatimatu. Mengapa engkau menarik tas tersebut di tanah wahai Fatimah? Kemudian di nomor 5, a'adati hadhir riyalati ya Su'adu. Apakah engkau telah menghitung rial-rial ini wahai Su'ad? Naam, adat tuha hiya mi'atu riyalin. Ya, saya telah menghitungnya. Dia ada 100 real. Kemudian di nomor 6, lamma dakhaltul baita samimtu raihatan thayyibatan. Ketika saya masuk rumah, saya mencium aroma yang sedap, ya, aroma yang baik. Kemudian di nomor 7, yamurul mudiru alal fusuli kulla sobahin. Pak guru melewati kelas-kelas setiap pagi. Baik, alhamdulillah telah kita baca ya di latihan 3. Sekarang kita coba masuk ke latihan 4. Ya, di sini kita belajar sepertinya tasrif ya. Kita baca dulu perintahnya di latihan 4. Asnidil af'alal atiyata ilal mutakallimi kama huwa muwaddohun fil mithali. Sandarkanlah fiil berikut ke mutakallim, ya, maksudnya ke domir mutakallim, kata ganti orang pertama. Kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana dia diterangkan, dijelaskan dalam contoh. Nah, kita baca contohnya dulu. Hamidun dhonna, Hamid mengira. Kemudian ana dhonantu. Nah, ketika domir huwa, huruf yang sama digandakan, ya, dijadikan satu, dhonna. Nah, ketika domir ana, dia akan bersambung dengan domir mutaharik. Makanya huruf yang tadi digandakan dia melepas lagi, ya, menjadi 2 lagi. Kita lihat dhonantu. Aslinya tadi dhonana. Kita tahu dengan domir ana dhonantu, saya mengira. Kemudian di sini fiil selanjutnya adalah Hamidun adda. Hamid menghitung. Nah, bagaimana dengan domir ana? Berarti huruf yang sama kita lepas lagi. Yang tadinya digandakan kita lepas lagi, kita sukunkan. Kita ingat, bila fiil madi bersambung dengan domir mutaharik berarti lamul fiilnya disukunkan. Ya, seperti dhahabtu, lamul fiil disukunkan. Nah, begitu juga dengan fiil ini, ya. Hamidun adda, Hamid menghitung. Ana menjadi adat tu, ya, dalnya menjadi 2. Yang ainul fiil dia berharokat, yang lamul fiilnya disukunkan karena dia akan bersambung dengan domir mutasil, ya. Kita ulang, ana adat tu, yang artinya saya menghitung. Kemudian Hamidun marra, Hamid melewati. Kemudian ketika ana marartu, saya melewati. Huruf gandanya dilepas lagi, melepaskan diri lagi, ya. Kemudian Hamidun jarra, Hamid menarik. Kemudian ana jarartu, saya menarik. Nah, sekarang kita tinggal tasrif, teman-teman yang menerjemahkan. Selanjutnya Hamidun hajja, Hamid berhaji. Ana hajatu. Kemudian Hamidun rodda, Hamid mengembalikan, ya, atau menjawab. Kemudian ana rodatu. Kemudian Hamidun saqqa, Hamidun saqqa yang artinya membelah, ya. Kemudian ana saqaqtu. Nah, kemudian fiil selanjutnya Hamidun syamma. Kemudian ana samimtu, karena dia dari fa'ala fa'ila, ya. Kita lihat tadi di latihan kedua, ya. Menjadi ana samimtu. Kemudian Hamidun sobba. Kemudian ana sobabtu. Hamidun massa, ana masistu. Baik, alhamdulillah telah selesai. Kita tasrif menyandarkan fiil ke domir mutakallim sesuai perintah. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan 5. Nah, di latihan 5 ini kita akan belajar fi'il mudho'af dalam bentuk fi'il mudhari, ya. Kita baca dulu perintahnya. Ta'ammalil mithala thumma sogil amra minal af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh, kemudian bentuklah fi'il amr dari fi'il berikut. Yang kita tahu fi'il amr, kemudian fi'il nahi dan mudhari jazm, ya, mudhari majzum, dia sama-sama akhirannya sukun. Sama-sama akhirannya sukun.
Kita mulai belajar kemarin mulai dari pelajaran 15 bagaimana membentuk fi'il mudhari jazm, kemudian fi'il nahyi ya, kata kerja larangan, dan fi'il amr ya. Mereka ketiga-tiganya diakhiri dengan sukun ya. Sukunnya dengan apa? Kita telah belajar ketika dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun ya, fi'il mudhari berarti kita tinggal sukunkan. Ketika dia bersambung dengan huruf, kita tinggal hapus hurufnya, huruf tambahannya. Atau ketika fi'il amr tinggal kita sukunkan ya. Baik, di sini kita lihat contohnya, kita baca dulu. Anta tajurru. Yang kita ingat fi'il amr itu menyasar kepada domir mukhatab ya, domir kata kerja orang kedua. Anta tajurru, kamu menarik. Di sini kan bentuk fi'il amr ya, kemudian tajur, ro-nya disukun, ru. Tajur ya, aslinya dia tajur ru. Dia ada huruf yang sama dua ya, yang satu sukun, yang satu berharokat. Kemudian digandakan menjadi tajurru. Nah, kemudian ketika akan dijadikan fi'il amr, maka huruf mudhari'nya dihapus, taknya dihapus, kemudian huruf terakhirnya disukun. Ya, kita lihat jur ya disukun menjadi jur. Ya, aslinya jur ya, dia sukun, ro-nya sukun dua-duanya. Nah, karena sukun dua-duanya ya, maka digandakan, dijadikan satu, ro-nya kemudian ditasdid dan difathahkan menjadi jurro. Berarti fi'il amr dari kata kerja jarro ya jurru jurro. Ya, di sini ada keterangan la yaltaqi sakinani, tidak akan bertemu dua sukun. Kenapa diberi fathah? Karena fathah adalah salah satu harokat yang paling ringan. Ya, makanya jurro, tidak mungkin diberi harokat domah atau kasroh menjadi jurro ya. Anta tajurru, aslinya tajur, ada ro sukun dan ro domah ya, lamul fiilnya tajurru, kemudian jadi jur menjadi jurro, digabung lagi ro-nya menjadi jur ya, dengan tasdid sukun kemudian diberi fathah menjadi jurro yang artinya tariklah. Sekarang kita belajar bagaimana membuat fiil amr dari fiil mudhaf ya. Kita coba tamurru. Tamurru ya, artinya melewati, menjadi fi'il amr menjadi murro ya. Caranya penjelasannya seperti yang ada di contoh ya. Murro yang artinya lewatilah. Kemudian di sampingnya taruddu. Taruddu artinya menjawab ya, menjadi rudda ya, jawablah atau kembalikanlah gitu ya. Kemudian tahujju yang artinya berhaji menjadi hujjah, berhajilah. Tazunnu yang artinya mengira atau menyangka, zonna. Kemudian tasubbu artinya menuangkan menjadi subba. Kemudian ta'uddu yang artinya menghitung menjadi udda. Kemudian tasyammu yang artinya mencium menjadi syamma. Kemudian tamassu yang artinya menyentuh menjadi massa. Ya, beginilah bagaimana fi'il mudhari dari fi'il mudhaf ya. Baik, kita akan masuk ke latihan 6 selanjutnya ya. Kita baca perintahnya iqra mayali. Penggunaan fi'il amr yang tadi kita pelajari di latihan 5 dalam kalimat. Kita lihat di nomor 1, jurro hadzal maktaba, tariklah meja ini. Kemudian di nomor 2, subbal qahwata lidduyufi, tuangkanlah kopi untuk para tamu. Kemudian di nomor 3, udda hadhil kutuba, hitunglah kitab-kitab ini. Kemudian di nomor 4, syamma hadhihi dzahrata, ciumlah bunga ini. Baik, alhamdulillah telah kita kerjakan, kita berlatih sampai dengan latihan ke-6. Nanti kita akan lanjutkan latihan-latihan berikutnya dari pelajaran ke-29 ini di pertemuan selanjutnya. Kali ini cukup sampai di sini. Tetap semangat, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan ya, kita masih belajar sama-sama. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.